Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Lia, masih dalam pembahasan yang sama, yaitu materi pecahan. Untuk materi pecahan kali ini, kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Disimak baik-baik penjelasan Bu Lia ya nak. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/6, 3/5, 6/9, 11/12, dan lain-lain. Ada juga pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 5/3, 7/4, 11/7, 12/10, dan lain-lain. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya adalah 1/2/3, 2/3/4, 3/4/5, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, yang pertama persepuluhan, 0,3, 0,7, dan lain-lain. Yang kedua, perseratusan contohnya adalah 0,09, 0,15, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perseribuan contohnya adalah 0,125, 0,275, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan per 100 yang ditulis dengan menggunakan tanda persen. Contohnya adalah 50/100 ditulis dengan tulisan 50%, 75/100 ditulis dengan tulisan 75%, 52/100 ditulis dengan tulisan 52%, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, setelah kita pelajari tentang berbagai bentuk pecahan tadi, selanjutnya Bu Lia akan ajarkan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran yaitu dengan menggunakan pembagian bersisa. Simak caranya pada video berikut ini ya. Anak-anakku sekalian, kali ini Bu Lia akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Disimak baik-baik ya penjelasan Bu Lia. Contoh soal 11/3 ubahlah menjadi pecahan campuran. Cara mencarinya adalah kalian harus menggunakan pembagian bersisa. 11 dibagi 3 hasilnya adalah perkalian 3 yang mendekati 11 adalah 3 dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Kita taruh hasilnya di sini. Kemudian kita kurangi hasilnya. 11 dikurang 9 adalah 2. 2 ini adalah sisanya. Artinya 11/3 jika diubah ke pecahan campuran, jawabannya adalah kita taruh hasilnya di depan, kemudian kita taruh sisanya di atas sebagai pembilang, dan penyebutnya adalah soalnya 3. Jadi 11/3 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 3/2/3. Contoh yang kedua adalah 17/4. Cara mencarinya sama. Kita gunakan pembagian bersisa. 17 dibagi 4 perkalian 4 yang mendekati 17 adalah 4 dikali 4. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Kita taruh 16 di sini.
Kemudian kita kurangi, 17 dikurang 16 hasilnya adalah 1. 1 ini adalah sisanya. Maka penulisan untuk pecahan campurannya 17/4 adalah hasilnya dulu 4. Kemudian sisanya adalah 1. Dan kita tulis penyebutnya adalah 4. Baik, seperti ini cara mencari pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham kan penjelasan Bulia tadi? Selanjutnya, Bulia akan ajarkan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa ini lebih mudah, yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depannya, kemudian tambahkan dengan pembilangnya. Simak caranya pada video berikut ini ya. Selanjutnya, Bulia akan jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kebalikan dari penjelasan Bulia yang tadi ya nak. Contoh, ubahlah 5/3/4 ke pecahan biasa. Perhatikan cara mencarinya. Ini lebih mudah dari yang tadi. Caranya adalah kita kalikan 4 dikali 5, kemudian hasilnya kita tambah dengan 3. Bulia tulis ya di bawahnya ya. 5 dikali 4, kemudian ditambah 3. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, ditambah 3 hasilnya adalah 23. Kemudian angka 23 ini kita taruh di pembilang dan penyebutnya sesuai dengan soalnya, yaitu 4. Jadi 5/3/4 dirubah ke pecahan biasa menjadi 23/4. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Satu soal lagi. 21/9 ubahlah ke pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi. Kita kalikan 9 dikali 2, kemudian kita tambah dengan 1. Baik, Bulia taruh caranya di bawah. 9 dikali 2, kemudian ditambah 1. 9 kali 2 hasilnya adalah 18, ditambah 1 hasilnya adalah 19. Kemudian 19-nya kita taruh di pembilang, penyebutnya adalah sesuai dengan soalnya. Artinya 21/9 dirubah ke pecahan biasa menjadi 19/9. Seperti ini ya nak ya, cara mencarinya mudah kan? Dan yang terakhir, Bulia akan ajarkan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan per 10 dan per 100 ke dalam bentuk desimal. Simak caranya pada video berikut ini ya. Baiklah anak-anak, yang terakhir Bulia akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan per 10 dan per 100 ke dalam bentuk desimal. Simak baik-baik penjelasan Bulia berikut. Per 10 artinya ada satu angka di belakang tanda koma. Contohnya adalah 5/10. Kita hanya cukup menaruh satu angka di belakang angka koma kalau per 10. Jadi yang kita taruh adalah angka 5. Di depannya kita hanya tinggal menambahkan angka 0. Artinya 5/10 nilainya adalah bentuk desimalnya adalah 0,5. Kemudian 3/10 sama seperti 5/10, kita hanya tinggal taruh angka 3 di belakang koma dan di depannya kita hanya tinggal taruh angka 0. 3/10 desimalnya adalah 0,3. Dan yang terakhir adalah 7/10. Kita taruh angka 7-nya di belakang tanda koma dan taruh angka 0 di depan koma. Seperti ini.
7/10 nilainya adalah 0,7. Selanjutnya yang kedua adalah per 100. Per 100 adalah dua angka di belakang tanda koma. Artinya 12/100. Kita harus taruh dua angka di belakang tanda koma. Kita taruh angka 12-nya. Tinggal kita tambahkan 0 di depannya. Jadi 12/100 desimalnya adalah 0,12. Kemudian 43/100 sama ya seperti 0,12 seperti ini. Tinggal kita taruh 43-nya di belakang dan tinggal kita tulis angka 0-nya di depan. Dan terakhir adalah 9/100. Bagaimana dengan angka 9? 9 itu hanya satu angka. Sementara kita butuh dua angka di belakang koma. Caranya adalah kita tambahkan satu angka di depan angka 9, yaitu angka 0. 09. Kita taruh angka 0 di sini. Jadi ini harus dua angka ya. 9/100 itu adalah 0,09. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan? Baiklah anak-anak, setelah kalian saksikan penjelasan Bulia pada video-video tadi, bagaimana? Sudah cukup paham kan cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran? Cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa dan cara mengubah pecahan per 10 dan per 100 ke dalam bentuk desimal. Kalau sudah paham, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Jangan lupa terus berlatih di rumah ya nak. Kita akan lanjut lagi pembahasan pecahan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.